Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Selasa, 21 Oktober 2025, kita akan mengawali hari kita dengan barang sejenak, merenungkan sabda Tuhan. Bersama saya, Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah kasih itu sabar, yang didasarkan pada sabda Tuhan di dalam surat Yakobus, pasalnya yang kelima, ayat pertama sampai dengan 11. Sebelum kita bersama membaca serta merenungkan sabda Tuhan, marilah terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa, memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca, mendengarkan, serta merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Tolonglah kami, sehingga kami dapat memahami serta menghayati kebenaran sabda-Mu. Tolonglah kami juga, sehingga kami dapat memelihara serta mewujud nyatakan kebenaran sabda-Mu di dalam keseharian hidup kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami memohon. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bacaan kita pada hari ini diambil dari surat Yakobus, pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Tetapi pada kesempatan ini, perkenankan saya sekadar membacakan ayatnya yang ke-10 saja. Yakobus 5, ayat yang ke-10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Saya akan ulangi sekali lagi. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan menurut kesaksian penulis surat Yakobus. Diberkatilah saudari-saudara dan saya yang bersedia memelihara kebenaran sabda Tuhan itu di dalam keseharian hidup kita. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, surat Yakobus yang ditulis kira-kira pada paruh kedua abad pertama, lahir dari realitas sosial yang sangat timpang. Komunitas Kristen mula-mula kala itu hidup di bawah penjajahan Kekaisaran Romawi, di mana jurang antara yang kaya dan yang miskin begitu lebar. Para tuan tanah menimbun hasil bumi dan memperluas kekuasaan. Sementara para buruh, petani, dan pekerja upahan hidup dalam kemelaratan. Ketimpangan sosial bukanlah sekadar akibat perbedaan nasib orang per orang, melainkan merupakan produk dari sistem ekonomi dan politik yang menindas dan memeras. Di tengah situasi itulah penulis surat Yakobus bersuara dengan nada kenabian. Sebagaimana bisa kita baca di dalam Yakobus 5 ayat 4. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu
dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Kalimat ini menggugat tatanan sosial ekonomi yang jelas-jelas korup. Di sana ketidakadilan tidak hanya mencolok, tetapi bahkan dilegitimasi oleh kekuasaan, struktur sosial, bahkan juga budaya. Dengan demikian yang dikritik oleh penulis surat Yakobus bukanlah sekadar perilaku individual, melainkan keseluruhan sistem yang jelas-jelas menindas orang-orang kecil demi keuntungan segelintir orang. Namun, menarik dan penting untuk diperhatikan bahwa penulis surat Yakobus tidak lalu memanggil umat untuk mengangkat senjata atau menuntut balas. Ia justru mengajak umat untuk bersabar. Kata Yunani yang digunakan makrothumia. Dan ini bukan berarti kesabaran pasif, melainkan kesabaran yang aktif. Makrothumia bukanlah kesabaran dalam kepasrahan yang buta, melainkan kesabaran dalam keberanian untuk menolak kejahatan serta menentang ketidakadilan tanpa menempuh cara-cara kekerasan. Yakobus pun menulis, "Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan." Siapakah para nabi? Para nabi adalah orang-orang yang bersuara di tengah badai. Mereka menegur para raja, mereka menggugat para penguasa, dan mereka menanggung banyak penderitaan demi menyuarakan kebenaran. Tetapi mereka bersabar. Namun bersabarnya bukan karena takut, melainkan karena kasih. Karena para nabi tahu bahwa kebencian hanya melahirkan kebencian yang baru. Dalam hal ini, Yesus Kristus menjadi cermin kesabaran itu. Ia menentang ketidakadilan dengan kasih, bukan kebencian. Ia misalnya mengusir para pedagang dari bait Allah, bukan karena ia murka secara membabi buta, tetapi karena ia begitu kasih terhadap rumah doa yang telah berubah menjadi sarang penyamun. Ia disalib jelas bukan karena kalah, melainkan karena menolak untuk menempuh jalan kekerasan. Salib menjadi lambang kesabaran yang tidak diam. Salib adalah lambang kasih yang bertahan di tengah kekerasan. Sahabat Petra yang terkasih, jika kita menengok Indonesia pada hari-hari ini, gema suara surat Yakobus terasa begitu dekat. Negeri ini masih hidup di bawah bayang-bayang ketimpangan. Menurut laporan Oxfam Indonesia tahun 2024, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai lebih dari setengah total kekayaan nasional. Sementara kita melihat jutaan buruh tetap bergulat dengan upah rendah. Petani kehilangan lahan karena proyek-proyek besar. Nelayan tersingkir dari lautnya yang tercemar oleh tambang, dan pekerja informal hidup tanpa perlindungan sosial. Suara mereka, sebagaimana yang ada di masa penulis Yakobus, masih terus bergema sebagai teriakan dari upah-upah yang tidak dibayar. Namun dalam hal ini, penulis Yakobus tidak hanya berbicara tentang penderitaan. Ia berbicara tentang cara bertahan dan melawan di tengahnya.
tentang kesabaran yang aktif, yang bersuara, bukan membisu. Kesabaran ini adalah bentuk perlawanan profetis, kekerasan, keteguhan untuk tetap ada di jalan kasih, meskipun mungkin banyak pihak mendorong kita ke jalan kebencian. Kesabaran ini juga berarti menolak untuk saling memusuhi di antara sesama yang tertindas. Sebab penindasan seringkali bertahan bukan hanya karena si penindas begitu kuat, tetapi karena kelemahan solidaritas di antara para korban. Buruh diadu dengan buruh, petani diadu dengan petani, rakyat kecil dibenturkan dengan rakyat kecil. Maka kesabaran yang sejati adalah kesabaran yang menjaga persaudaraan, menolak untuk jatuh dalam jebakan konflik horizontal, dan terus memupuk persahabatan di dalam penderitaan. Teladan semacam ini sebetulnya bisa kita jumpai dalam gerakan-gerakan nirkekerasan di Indonesia. Mari kita melihat para ibu yang berdiri di aksi Kamisan. Mereka berdiri di depan istana setiap Kamis, membawa payung hitam dan foto anak-anak atau anggota keluarga mereka yang hilang. Mereka tidak diam, tetapi juga tidak menebar kebencian. Kesabaran mereka adalah kekuatan yang setia untuk mengikis tembok keangkuhan kekuasaan. Lihat pula para perempuan kendeng yang duduk dengan kaki di semen, menolak tambang yang mengancam tanah mereka. Mereka melawan dengan nyanyian, dengan doa, bukan dengan kekerasan. Kesabaran mereka adalah keberanian yang lahir dari cinta pada bumi dan kehidupan. Atau baru-baru ini, lihatlah kenduri suara Ibu Indonesia yang juga memperlihatkan raut kesabaran yang sama. Sembari memukul-mukul panci dan penggorengan dengan sutil, ratusan ibu berkumpul di bundaran UGM, menyerukan keprihatinan dan bela rasanya kepada ribuan, sekali lagi, ribuan anak yang menjadi korban keracunan makanan bergizi gratis. Mereka dalam kesabaran, dalam nirkekerasan, mengumandangkan tuntutan dihentikannya program makan bergizi gratis yang memang bernuansa sangat sentralistis, bahkan militeristis. Kesabaran-kesabaran semacam inilah yang dimaksud penulis surat Yakobus. Ia bukan menunggu dalam pasrah yang menyerah, melainkan ia menanam dalam iman. Ia seperti petani yang menanti hujan, tidak dalam diam, melainkan menggemburkan tanah, menyiapkan benih, percaya bahwa musim penghujan akan tiba. Dalam hal ini, kesabaran adalah bentuk iman yang bekerja, bukan berhenti. Yakobus menutup dengan kalimat yang sederhana, tetapi mendalam di ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kesabaran yang demikian bukanlah sikap pasif, melainkan perlawanan yang tenang. Ia menolak untuk menyerah, ia menolak untuk membenci, dan yang pasti, ia menolak untuk melupakan. Kesabaran yang tidak diam adalah wujud kasih yang bekerja di tengah dunia yang karut-marut oleh ketidakadilan.
kesaksian bahwa belas kasih Tuhan masih terus berdenyut di antara manusia-manusia yang berani untuk setia pada kebenaran dan keadilan. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, kasih itu sabar. Tetapi kesabaran kasih tidaklah tinggal diam. Maka marilah kita tidak sekadar berdiam di hadapan ketidakadilan. Marilah kita bersuara. Marilah kita melawan dalam kasih, dalam cara-cara kekerasan. Amin. Saat ini marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Penyayang dan penuh belas kasihan, kami sungguh bersyukur untuk teladan para nabi yang setia bersuara di tengah ketidakadilan. Maka ajarlah kami untuk memiliki hati yang teguh seperti mereka, berani berkata benar, tetapi tetap lembut dan penuh kasih. Ketika keadilan itu terasa jauh dan suara kami terasa begitu lemah, ingatkanlah kami bahwa Engkau, Tuhan, selalu mendengar seruan kami dan tidak tinggal diam. Kuatkanlah langkah kami untuk tetap berjalan di jalan damai, menjadi saksi kasih dan kebenaran di tengah bersimaharajalelanya ketidakadilan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus, embun pagi kita hari ini Selasa 21 Oktober 2025. Saya, Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur, mohon diri. Kiranya rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita dan orang-orang terkasih kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Berkah dalam.